Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar pagi hari ini? Semoga pagi kali ini kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk siswa yang tidak masuk hari ini, yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa mengikuti untuk pembelajaran berikutnya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi pencemaran lingkungan. Bagaimana sih pengertian tentang pencemaran lingkungan itu, dan juga macam-macam tentang pencemaran lingkungan. Ingatkah kalian dengan komponen yang ada dalam ekosistem tersebut yang ada di gambar ini? Yang di sini ada cahaya matahari, ada udara, ada konsumen, kemudian ada juga produsen. Dari gambar yang ada di samping, bedakan manakah yang termasuk dari komponen biotik dan komponen abiotik. Kalian bisa mengamati lingkungan yang ada di sekitar, yaitu di sekitar kalian, bisa di rumah. Menurut kalian lingkungan yang bersih itu seperti apa? Dan juga lingkungan yang kotor itu seperti apa? Kemudian bandingkan dengan kondisi ruang kelas kalian. Ruang kelas yang kalian tempati sekarang termasuk dari lingkungan yang mana, yang bersih ataukah yang kotor? Tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan percobaan dengan dipandu dengan LKPD yaitu LKS dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan kajian literasi dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan dengan benar. Teknik penilaiannya yaitu teknik penilaian kognitif atau pengetahuan, yaitu secara tertulis dan lisan. Yang kedua yaitu tekniknya keterampilan, unjuk kerja, dan juga portofolio yang nanti dikumpulkan setelah hasil dari diskusi. Dan juga yang ketiga yaitu penilaian sikap atau observasi. Pembelajaran kali ini yaitu kita menggunakan pendekatan scientific approach, modelnya yaitu STAD, metodenya yang kita gunakan yaitu diskusi, tanya jawab, kemudian presentasi, dan juga percobaan atau pengamatan lingkungan. Pencemaran lingkungan. Terjadinya perubahan lingkungan akan mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Makhluk hidup pada suatu lingkungan selalu tergantung antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, apabila ada salah satu komponen yang berubah, maka akan menyebabkan perubahan pada makhluk hidup yang lain yang tidak mampu beradaptasi dengan adanya perubahan tersebut. Jadi yang bisa bertahan yaitu makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang ada. Pencemaran lingkungan di sini yaitu diakibatkan karena pertama adanya kemajuan teknologi dan pesatnya industrialisasi. Kalau kita lihat aja, kita amati dari keseharian yang ada di lingkungan kita. Di lingkungan kita sekarang banyak sekali industri, yaitu pabrik berdiri. Dari adanya industri yang ada, kemanakah limbahnya dibuang? Apakah di sungai sekitar atau di mana? Kadang kita mencium bau yang kurang sedap, itu juga mencemari polusi udara. Kalau dibuang di sungai berarti mencemari lingkungan yang ada di sungai. Munculnya pabrik-pabrik, polusi dan sampah sisa pengolahan atau residu. Ini menyebabkan adanya pencemaran lingkungan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem.
Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup dari makhluk hidup disebut dengan polutan. Zat yang dapat dikatakan polutan yaitu apabila yang satu, yang A, kadarnya melebihi batas kadar normal atau ambang batas. Yang mana di sini lingkungan dikatakan bersih itu mempunyai ambang batas, nanti itu ada. Nah itu kalau misalnya sudah melebihi dari kadar yang normal, berarti dia sudah termasuk dalam polutan. Yang kedua atau B, berada pada waktu yang tidak tepat. Yang ketiga yaitu berada pada tempat yang tidak semestinya. Selain karena faktor manusia, pencemaran lingkungan bisa terjadi akibat faktor alam. Misalnya adanya debu vulkanik akibat letusan gunung berapi. Yang lagi booming sekarang yaitu apa? Gunung Merapi yang ada di Jogja. Nah itu apa? Mengeluarkan larvanya dan itu yang menyebabkan adanya pencemaran lingkungan. Manusia tidak dapat mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh alam, tetapi manusia hanya dapat mengendalikan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan itu sendiri. Seperti limbah rumah tangga, nah itu bisa kita pilah, mana yang bisa kita olah dan mana yang bisa kita daur ulang. Yang bisa kita jadikan kompos yang mana. Kemudian limbah industri, zat-zat kimia yang berbahaya, tumpahan minyak, asap hasil pembakaran hutan dan minyak bumi serta limbah nuklir. Yang kedua yaitu menyajikan informasi tersebut, yaitu kita amati gambar. Untuk gambar yang pertama yaitu kita lihat ada sungai. Yang mana untuk gambar yang pertama, sungainya kita lihat bersih. Tidak ada satupun sampah yang ada di sungai tersebut. Jadi sungainya bersih, otomatis lingkungan yang ada air yang dihasilkan juga bersih. Kemudian yang kedua kita lihat gambarnya yaitu sama, ada aliran air juga sungai. Kita lihat lingkungan di sekitarnya di sini banyak sekali limbah atau sampah yang dibuang di sekitar sungai tersebut. Jadi antara lingkungan satu dan lingkungan dua sudah terlihat jauh bedanya. Yang ini jelas lingkungannya bersih dan menimbulkan bau yang kurang sedap. Kemudian ya sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Yang pertama yaitu satu kelas kita ada 30 orang siswa, kita bagi menjadi satu kelompoknya 5 orang. Maka di sini ada 6 kelompok yang ada, yaitu kita bagi secara heterogen. Jumlahnya untuk laki-laki setiap kelompok ada yang laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu saya bagikan LKPD atau bahan diskusi yang akan kita kerjakan pagi hari ini. Yang ketiga yaitu kita lakukan eksperimen, yaitu berdasarkan apa yang sudah kalian dengar dan kalian amati tadi. Kemudian yang keempat yaitu membaca literasi, bisa dari buku paket atau kita bisa lihat dari media yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Kemudian setelah itu kita bagi atau kita mulai dari kerja kelompok tersebut. Saya kasih waktu yaitu untuk mengerjakan LKPD dari sekarang yaitu sekitar 30 menit. Apabila sudah selesai diskusinya, yaitu silakan dikumpulkan, kemudian kita ambil kesimpulan dari tahap evaluasi tersebut. Kesimpulan dari yang sudah kita diskusikan di sini, saya ambil kesimpulan, yaitu pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Macam-macam pencemaran lingkungan di sini yaitu ada pencemaran lingkungan air
Seperti gambar yang kita lihat tadi, kalau kita buang sampah sembarangan, maka airnya akan tercemar. Yang kedua yaitu pencemaran udara. Ini bisa diakibatkan dari pembakaran sampah rumah tangga, yaitu bisa menyebabkan adanya pencemaran lingkungan, atau bau dari polutan yang dari pabrik itu juga bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Asap dari kendaraan bermotor juga menyebabkan pencemaran udara. Kemudian juga pencemaran tanah. Ini bisa diakibatkan dari kita membuang sampah sembarangan, misalnya sampah plastik, yang mana sampah tersebut tidak bisa kita urai dalam tanah dan dia akan tetap dalam bentuk plastik sampai beberapa tahun. Nah, dari sini apabila ada yang ditanyakan silakan. Bila ingin ada yang mau ditanyakan, nanti bisa, karena waktunya sudah selesai, waktunya sudah habis, bisa kalian kirimkan ke grup WA kelas. Nanti akan saya jawab pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri pertemuan kita kali ini, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Abang-abangnya itu. Iya. Abang-abang itu. Ini abang. Oke. Coba